Halo semua, berjumpa lagi dengan Mr. Benben. Kita sekarang akan belajar tentang persamaan eksponen gitu ya. Oke, ini yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang yang bentuknya itu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Oke, jadi apa itu persamaan eksponen? Jadi persamaan eksponen itu adalah persamaan yang x-nya itu ada menjadi pangkat. Nah, gitu ya. Kalau persamaan biasa itu kan x-nya bukan di pangkat gitu ya. Kalau persamaan eksponen berarti x-nya itu ada di pangkat. Nah, jadi yang pertama kita akan pelajari tentang yang bentuk A pangkat fx itu sama dengan A pangkat sesuatu gitu, misalnya P gitu ya. Nah, maka ini karena sama-sama basisnya A, maka seakan-akan bisa dicoret gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan hasilnya adalah A pangkat A-nya hilang gitu ya. A pangkat A-nya hilang. Maka sisa apa nih? Maka sisa fx sama dengan P. Nah, gitu ya. Oke, jadi saya ini termasuk yang mudah banget gitu. Mungkin kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, oke, kita coba lihat contoh soal nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Oke, yang pertama. 6 dipangkatkan 5x kurang 3 itu sama dengan 6 dipangkatkan 7. Nah, ini kerjanya bagaimana? Ah, saya pakai warna hijau saja untuk kerja. Oke, ini sangat mudah banget jawab ya. Oke. Mungkin langkah pertama kita menuliskan soalnya, gitu ya. Lalu kemudian karena basisnya sama, jadi seakan-akan kita bisa coret. Maka kalau udah dicoret, tersisa penglihatan kita, sisa ini kan, maka kita tinggal tuliskan saja. Lalu tinggal hitung secara aljabar biasa gitu ya. Oke, jadi negatif 3 pindah ke sana, ke kanan, jadi tambah ya kan. Sehingga diperoleh apa? 5x. Oh, mungkin di bawah saja. Oke, dapat 5x sama dengan 10 ya. Nah, lalu kemudian kita bagi dengan 5. Oke, jadi kita bagi sama 5. Diperoleh 5x bagi 5 dapat x. 10 bagi 5 dapat 2. Oke, karena diminta himpunan penyelesaian, maka kita tulis himpunan penyelesaian. Oke, kalau tidak diminta ya berarti ini sudah jawabannya. Ya. Oke, jawabannya apa? 2 ya. Nah, begitu. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti itu. Oke, kita akan lihat contoh soal berikutnya. Nah, ini 3 pangkat 2x plus 5 itu sama dengan 27. Nah, oke ya. Nah, kita coba jawab, oke. Jadi pertama-tama kita menyalin soal. Nah, lalu kita tersadar bahwa di sini sebelah kiri ini basisnya 3, sebelah kanan ini 27. Nah, maka tapi kita ingat bahwa 27 ini kan 3 pangkat 3 ya. Nah, maka kalau kita jadikan dia 3 pangkat 3, maka kiri kanan akan sama basisnya, yaitu 3 gitu ya. Oke, jadi kita akan ubah 27 menjadi 3 pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, sehingga basisnya sama, jadi seakan-akan kita bisa coret, sehingga sisa apa nih? Ya, sisa beginian kan. Nah, jadi tinggal kita kerjakan secara aljabar ya. Oke, jadi ini 5 pindah jadi negatif 5, jadi negatif 2 ya. Kalau kita bagi sama 2, maka hasilnya dapat X, ini dapat negatif 1. Oke, jadi jawabannya X sama dengan negatif 1. Ya, tapi karena diminta himpunan penyelesaian, maka kita tuliskan himpunan penyelesaian. Yaitu apa? Negatif 1. Nah, begitu. Oke, contoh berikutnya. Oke, berikutnya 7 pangkat 2x kurang 6, ini sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita akan jawab. Oke. Nah, mungkin kita salin terlebih dahulu soalnya. Lalu kita rencananya kan harus mengubah dia sebelah kiri dan kanan basisnya sama ya. Oke, sebelah kiri ini basisnya 7. Sebelah kanan ini 7 pangkat berapa, hasilnya 1 ya kan. Kita tahu supaya jadi 1 maka harus 7 pangkat 0. Nah, maka ini 1 ini kita ubah menjadi 7 pangkat 0. Supaya dia sama ya basisnya. Nah, jadi ini 1 kita ubah jadi 7 pangkat 0. Sehingga karena sama basisnya, ya seakan-akan bisa kita coret, gitu ya, bisa kita coret. Nah, maka akan bersisa apa nih? 2x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, tinggal pindah ruas gitu ya. Lalu bagi 2, diperoleh ini bagi 2 dapat x.
Ini bagi 2 dapat 3. Nah, jadi jawabannya 3. Karena diminta himpunan penyelesaian, maka kita tulis himpunan penyelesaian sama dengan himpunan gitu ya, 3 gitu. Nah, oke. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Oke, soal berikutnya 13 pangkat X kuadrat kurang 5X kurang 14 ini sama 1. Oke, berdasarkan pengalaman tadi, ini 1 ini bisa kita jadikan 13 pangkat 0 ya. Atau kita langsung kerja aja deh, tak usah tulis jawab-jawab segala macam ya. Oke, jadi ini kita langsung saja kerja. Oke, ini 1 ini adalah 13 pangkat 0. Kenapa bukan 7 pangkat 0, Pak? Karena kalau 7 nanti basisnya beda. Jadi kita harus cari yang basisnya sama. Ini kan sebelah kiri basisnya 13. Berarti sebelah kanan harus jadi 13 pangkat sekian. 13 pangkat berapa hasilnya 1? 13 pangkat 0. Nah, gitu ya. Nah, maka ini bisa kita coret nih. Ya, seakan-akan gitu ya. Maka sisanya apa? Sisanya ini. Nah, lalu kita tahu bahwa ini adalah persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini salah satu cara kerjanya adalah dengan pemfaktoran. Nah, maka kita faktorkan gitu ya. Kita faktorkan. Oke. Kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan, hasilnya adalah yang ujung, yaitu negatif 14 kali yang depan sini. Di depan X kuadrat kan 1 ya, karena tidak nampak jadi 1 gitu. 1 kali negatif 14 sama dengan negatif 14. Lalu dijumlahkan, hasilnya haruslah adalah yang tengah, yaitu negatif 5. Oke, negatif 5. Nah, sekarang perkalian 14 ini kan ada 1 kali 14. Bisa 2 kali 7. Tidak ada lagi ya. Mana yang ditambah kurang hasilnya bisa 5? Ya tentu saja ini dong ya, 2 sama 7 ya. Dikurangin hasilnya 5 kan? Oke, berarti ditambah kurang hasilnya 5 ini 2 kali 7. Maka sini kita tulis 7 sama 2. Oke. Lalu kita pikirkan, gimana caranya dijumlahkan ini 7 sama 2 ini bisa jadi negatif 5. Tentu saja yang gede harus negatif. Nah, maka ini negatif. Betul ya, negatif 7 tambah 2, hasilnya negatif 5. Maka yang atas harus disesuaikan dengan di bawah, disamakan gitu ya. Lalu kita coba kalikan, hasilnya perkaliannya negatif 14 nggak nih? Negatif 7 kali 2, negatif 14, betul ya? Nah, maka kita taruh di sini negatif 7 sama positif 2. Nah, begitu. Nah, maka berarti kalau kayak gini, perkalian hasilnya 0, kalau dua buah ini dikalikan hasil 0, maka berarti yang pertama ini sama dengan 0, atau bisa pula yang kedua ini yang sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0 kan tinggal pindah ruas, supaya bisa dapat X-nya, gitu ya. Nah, atau yang ini, ya ini 2, ini bisa pindah ruas ke sana, maka jadi negatif 2. Maka kita peroleh dua buah jawaban. Nah, dua-duanya merupakan jawabannya ya. Nah, maka karena diminta himpunan penyelesaian, kita taruh aja ke dalam himpunan ya. Yaitu apa? Kalau himpunan usahakan urut ya, dari kecil ke besar. Nah, gitu. Oke, jadi jawabannya ada 2. Ada negatif 2 sama 7. Gitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, nah sekarang ini soalnya. Oke, kalau kita lihat semua ini 105-nya bisa kali silang ke sana ya. Oke, maka berarti jadi apa nih? Maka ini tetap akar dari 25 dipangkatkan dengan X plus 2 gitu ya. Oke, sedangkan yang sebelah sini kali 125, maka jadi 125. Nah, kalau kita lihat bilangan 25 dan 125, kita tahu bahwa 25 ini adalah 5 pangkat 2. Sedangkan 125 ini adalah 5 pangkat 3. Artinya ini semua ini harus kita ubah menjadi berbasis 5, gitu ya. Nah, sekarang ini 25 kita ganti aja nih, jadi 5 pangkat 2. Tetapi masih dipangkatkan dengan X plus 2, ya kan? Lalu kemudian diakarkan kan? Tapi kita tahu dari video sebelumnya, oke, video pertama, bahwa akar kuadrat ini artinya pangkat setengah ya, pangkat setengah, begitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, lalu kemudian 125 ini adalah 5 pangkat 3. Nah, lalu ini kita menggunakan sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari di video pertama. Jadi ini kalau dipangkatkan lalu pangkat lagi, maka pangkat ini semua dikali. Maka ini akan menjadi 5 pangkat 2 dikalikan dengan X plus 2. Lalu dikalikan lagi sama setengah, begitu ya. Sedangkan sebelah kanan ini tetap 5 pangkat 3, gitu ya. Oke, sekarang ini kalau dikalikan hasilnya jadi apa? 2 kali setengah kan 1 ya. Jadi seakan-akan bisa coret. Oke, 2 kali setengah 1. Nah, maka ini sisa apa nih? Sisa 5 pangkat X plus 2 sama dengan 5 pangkat 3.
Nah, ini 5 ini seakan-akan bisa kita coret sehingga mensisakan apa? X plus 2 sama dengan 3. Nah, ini 2 pindah ruas kan jadi kurang ya, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, kita udah selesai mendapatkan jawabannya. Jadi karena diminta himpunan penyelesaian, maka kita tulis HP. Oke. Nah, oke, kita mungkin contoh berikutnya lagi. Oke, contoh berikutnya adalah bahwa 1/4 ini dipangkatkan dengan X plus 2, lalu hasilnya di akar kuadrat gitu ya. Ini sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Nah, jadi kita tahu bahwa 1/4 4 itu adalah 2 pangkat 2, sehingga kalau 1/4 artinya 2 pangkat negatif 2, begitu. Lalu kita tahu bahwa 16 ini adalah 2 pangkat 4 ya. Oke, 2 pangkat 4. Maka ini bisa kita jadikan berbasis 2 gitu ya, berbasis 2. Nah, maka kita jawab ini 1/4 ini kita jadikan 2 pangkat negatif 2. Masih dipangkatkan dengan X plus 2 gitu ya. Nah, lalu kemudian ini geser ke kiri sedikit. Oke, lalu kemudian hasilnya itu kan diakarkan kan? Akar kuadrat itu adalah pangkat setengah. Nah, gitu ya. Ya, kayak tadi lagi. Oke, sekarang kalau ini, oke, ini kita tahu 16 ini kan tadi 2 pangkat 4 dah. Oke. Tetapi di akar pangkat keempat, kok akar pangkat 4 itu berarti pangkat 1/4 gitu ya. Nah, maka sekarang ini berarti pangkat dipangkatkan, pangkat lagi, maka pangkatnya semua dikali. Maka ini jadi 2 pangkat negatif 2 dikalikan dengan X plus 2, lalu dikalikan sama 1/2, gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian ini adalah pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali juga, 4 dikali 1/4. Nah, 4 kali 1/4 ya 1 ya, ini 4-nya dibagi ya. Ini tersisa 1, ini jadi 2 pangkat 1. Nah, sekarang ini 2 kalau dikali sama setengah kan 1 ya. Jadi itu, tapi masih ada negatif. Negatifnya kali masuk. Maka jadi 2 pangkat negatif X, negatif kali 2, negatif 2, gitu. Nah, karena basisnya sama, kita bisa coret. Sehingga menyisakan negatif X dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Nah, jadi negatif 2 pindah sana ditambah, maka diperoleh negatif X sama dengan 3. Tapi yang kita cari X, bukan negatif X. Berarti X-nya adalah kali negatif, maka jadi negatif 3. Nah, udah dapat jawabannya. Tinggal kita tulis ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Contoh. Nah, oke lanjut. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini basisnya 2, ini sudah bagus banget. Nah, kalau yang sebelah kanan ini 32, kita ingat bahwa 32 itu sebenarnya 5 pangkat 2 pangkat 5. Kenapa? Karena kita bisa bikin pohon faktor gitu ya. Kita bisa bikin pohon faktor. Nah, jadi 2 ini gitu ya. Jadi ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Nah, 2-nya ada 5 biji, maka ini 2 pangkat 5. Nah, jadi kita tahu ini 2 pangkat 5, 32. Tapi ini seper. Ya, berarti dengan kata lain 1/32 itu adalah 2 pangkat negatif 5 gitu ya. Oke, ini sudah dipelajari sewaktu di video pertama. Oke, maka ini jadi apa nih? Ini kita ubah jadi 2 pangkat negatif 5. Sementara di sini sudah bagus bentuknya. Oke, jadi kita tinggal salin saja. Nah, sekarang karena basis sudah sama, kita bisa coret ya basisnya. Maka sisa apa nih? Sisa X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 kurang 12X kurang 5 sama dengan negatif 5. Oke, negatif 5 pindah ke kiri jadi tambah, negatif 5 ditambah 5 hasilnya hilang. Maka ini kayak semacam dicoret. Di sini tol ya. Nah, begitu. Nah, maka ini sisa apa nih? Sisa X pangkat 3 kurang 4X kuadrat dikurang 12X gitu ya. Nah, kalau ini sekarang gimana cara kerjanya? Nah, ini sama-sama ada X, maka kita bisa keluarkan X. Nah, kalau keluarkan X, artinya ini masing-masing dibagi X. X pangkat 3 kalau dibagi X, berarti X-nya sisa 2 aja, ngira pangkat 2 ya. Sedangkan ini X kuadrat kalau dibagi X jadi X, maka ini jadi min 4X. Nah, ini kalau dibagi X berarti X-nya hilang, maka sisa ini. Nah, lalu yang bentuk ini kan bisa kita faktorkan ya. Oke, bisa kita faktorkan. Jadi, dikalikan hasilnya negatif 12, ditambah hasilnya negatif 4.
Nah, ini 12 ini bisa 12 kali 1, bisa 6 kali 2, bisa 4 kali 3 ya. Mana yang tambah kurang hasilnya negatif 4 nih. Tentu 6 sama 2 ya. Oke, kita tulis 6 sama 2. Nah, oke. Lalu supaya dia hasilnya negatif, berarti 6 ini negatif. Betul, negatif 6 dikali 2, negatif 12, betul ya. Berarti kita tulis apa nih? X kurang 6, X tambah 2. Nah, kalau perkalian begini, hasilnya 0, berarti masing-masing faktornya ini 0. Jadi ini 0, ini, yaitu X ini 0, atau ini yang 0, yaitu X kurang 6, 0, gitu ya. Atau ini yang 0, yaitu X tambah 2, 0, gitu ya. X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0 gitu ya, jawaban gitu ya. Nah, kalau ini, ya tinggal pindah ruas, maka diperoleh apa? Atau apa? Pindah ruas jadi X sama dengan 6. Atau, nah ini positif 2 pindah ruas sana jadi negatif 2 ya, maka jadi X sama dengan negatif 2. Nah, gitu. Oke, kita sudah berhasil dapat jawabannya. Nah, maka diminta HP, maka kita tinggal tulis HP-nya saja. Apa? Usahakan urut ya, jadi yang paling kecil negatif 2 ya, negatif 2, setelah itu 0, lalu kemudian berapa? 6, gitu ya. Nah, jadi sudah selesai nih, dapat jawabannya. Oke, saya pikir untuk yang bentuk ini sekian dulu contohnya. Saya pikir 7 contoh sudah cukup mewakili ya. Oke, jadi berikutnya kita akan belajar tentang persamaan eksponen untuk bentuk yang lainnya lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.